Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kali ini kita akan membahas tentang penulisan karya ilmiah. Selamat menyaksikan. Tahap penulisan karya ilmiah yang pertama ada topik. Topik yang dipilih harus berada di sekitar kita. Topik yang dipilih harus memiliki data dan fakta yang objektif. Topik yang dipilih juga harus kita ketahui prinsip-prinsip ilmiahnya. Artinya topik yang dipilih itu jangan terlalu baru bagi kita. Setelah menentukan topik, yang harus kita lakukan adalah menyusun kerangka pikiran atau kerangka karangan. Nah, di dalam kerangka karangan itu ada yang disebut dengan pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini pencarian informasi atau karangan dari kepustakaan seperti buku, surat kabar, dan majalah yang relevan dengan topik tulisan. Pengumpulan keterangan ini bisa berupa wawancara dari pihak-pihak yang mengetahui masalah yang akan ditulis atau bisa juga berupa pengamatan. Selain pengamatan, data juga bisa berupa percobaan dan pengujian di lapangan. Kemudian menyunting konsep. Sebelum mengetik konsep, penyusun terlebih dahulu memeriksanya. Tentu ada bagian yang tumpang tindih atau ada penjelasan yang berulang-ulang. Nah, selanjutnya masuk ke dalam pengetikan. Dalam mengetik naskah, penyusun hendaklah memperhatikan segi kerapian dan kebersihan. Penyusun memperlihatkan tata letak unsur-unsur dalam karya ilmiah. Misalnya, penyusun menata unsur-unsur yang tercantum dalam kulit luar, unsur-unsur dalam halaman judul, unsur-unsur dalam daftar isi, dan unsur-unsur dalam daftar pustaka. Selanjutnya, cara menyusun makalah. Ada sampul, daftar isi, kata pengantar. Berikut adalah contoh menyusun sampul atau cover. Kemudian daftar isi. Daftar isi memuat informasi halaman dari isi makalah. Berikut adalah contoh penulisan daftar isi. Selanjutnya kata pengantar mencangkup isi dari keseluruhan esensi makalah, yaitu membahas isi makalah secara menyeluruh namun umum. Selanjutnya penyusunan bab 1 di mana terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Berikut adalah contoh cara penulisan bab 1 dan seterusnya. Nah, bab 1 kemudian pendahuluan. 1.1 ditulis latar belakang, 1.2 ditulis rumusan masalah, dan 1.3 diisi dengan tujuan masalah. Bab 2 diisi atau ditulis hanya fokus kepada isi dari makalah, yaitu dari topik dan data yang sudah kita miliki. Kemudian disusun secara sistematis di bab 2 ini. Selanjutnya bab 3 terdiri dari simpulan dan saran. Biasanya simpulan ini berisi tentang keseluruhan apa yang menjadi topik dalam pembahasan, dan saran biasanya digunakan untuk pembaca. Diakhiri dengan penutup dan daftar pustaka. Itulah sebuah makalah. Ada penutup, kemudian daftar pustaka sebagai sumber yang kita ambil atau sebuah referensi. Berikut adalah contoh penulisan daftar pustaka. Ada nama penulis, nama buku, nama tahun, nama penerbit, dan kota.